pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas pengantar manajemen. Sebelumnya mohon izin Bapak Angga Rizka Lidiawan SEMM sebagai dosen pengampu pengantar manajemen. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riko Triwibowo dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan perusahaan Indofood. Perusahaan Indofood didirikan pada tanggal 14 Agustus 1990 sebagai PT Pangan Jaya Inti Kusuma, berganti nama menjadi Indofood mulai 5 Februari 1994. Jenis perusahaan publik, industri makanan dan minuman. Produknya berupa mie instan, es krim, makanan ringan, biskuit, tepung, terigu, sirup, susu, minyak goreng, pasta. Pendiri Sudono Salim. Pada tahun 1968, PT 51 Santio Industri Pangan selanjutnya berganti nama menjadi PT Supermie Indonesia. Didirikan pertama kali produksi supermie sebagai mie instan pertama di Indonesia mulai tahun 1669. Pada tahun 1970, PT Sanmaru Food Manufacturing Co. Ltd. PT Sanmaru didirikan sebagai salah satu anak perusahaan Jangkar Jati Group. Pada tahun 1999, pengalihan atau pemimpinan Indofood ke Pasifik Menengah Bisnis Salim Group di Hongkong dari Indo Cemen 60% terhitung sejak 19 Agustus 1999. Sebenarnya usaha ini sudah dilakukan sejak 11 Juli 1997 dengan pada saat itu direncanakan kepemilikan Indo Cemen di Indofood akan dialihkan ke IAV Quality Asia Food Ltd. milik Salim Group juga. Pada tahun 2011 pencatat saham PT Salim Indomas Pratama SIMP, anak perusahaan langsung dan tidak langsung persoalan di BI. 2013 menyelesaikan akuisisi PT Pepsi Cola, perusahaan yang memproduksi minuman ringan bermerek Pepsi, 7up dan sebagainya sejak 1995. Pada tahun 2017 Indofood membentuk perusahaan patungan dengan Arla Foods bernama PT Arla Indofood Makmur Dairy Import. Pada tahun 2021 pada tanggal 17 Februari IJGP telah resmi membeli seluruh saham yang dimiliki PT Indofood Friutali Makmur senilai 494 miliar sehingga berganti nama menjadi PT Indofood Fortuna Makmur serta produksi makanan ringan. Pada tahun 2022 salah satu produk mie instan dari Indofood, Indomie, menyelenggarakan program ulang tahunnya ke 50 tahun. Keunggulan yang dimiliki oleh perusahaan penyediaan bahan baku produksi dengan melakukan akuisisi terhadap perusahaan penggilingan gandum Bogasari pada tahun 1995 dan juga perusahaan-perusahaan perkebunan dan pengelolaan kelapa sawit, menjamin pasokan bahan baku dalam proses produksi produk mie instan Indofood. Yang kedua, proses produksi untuk menjaga produktivitas perusahaan melakukan mekanisasi menggantikan tenaga manusia dengan tenaga mesin sehingga kualitas dan kualitas produksi bisa terjaga. Yang ketiga, pemasaran dan distribusi. PT Indofood melakukan akuisisi perusahaan yang bergerak di bidang distribusi produk
konsumen. Produk Indofood dipasarkan di dalam maupun di luar negeri. Sekitar 70% dari produk-produk grup Indofood dalam kemasan dan distribusi oleh grup distribusi. Cara perusahaan mengatasinya. Yang pertama, peningkatan efisiensi operasional. Manajer berharap dapat meningkatkan efisiensi operasional perusahaan melalui implementasi yang dapat mengurangi biaya dan waktu. Yang kedua, meningkatkan inovasi. Manajer berharap dapat meningkatkan inovasi perusahaan melalui implementasi yang dapat meningkatkan produktivitas dan meningkatkan pasar. Yang ketiga, peningkatan kualitas pelayanan. Manajer berharap dapat meningkatkan kualitas pelayanan perusahaan melakukan implementasi yang teknologi digital yang dapat meningkatkan interaksi dengan pelanggan dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Yang keempat, meningkatkan keamanan data. Manajer berharap dapat meningkatkan keamanan data perusahaan melalui implementasi teknologi digital yang dapat mengurangi risiko keamanan data. Yang kelima, meningkatkan keterampilan karyawan. Manajer berharap dapat meningkatkan keterampilan karyawan melalui pelatihan dan pengembangan yang didorong oleh teknologi digital. Yang ketiga, kelemahan PT Indofood di era dapat diidentifikasi melalui beberapa hal, diantaranya kurangnya pemahaman tentang teknologi. Manajer PT Indofood mungkin kurang memahami teknologi yang digunakan dalam bisnis. Yang kedua, kurangnya adaptasi. Manajer Indofood mungkin kurang mampu untuk beradaptasi dengan perubahan yang cepat dalam teknologi dan lingkungan bisnis. Yang ketiga, kurang keterampilan digital. Manajer PT Indofood mungkin kurang memiliki keterampilan digital yang dibutuhkan oleh pengelola bisnis di era digital. Kurangnya dukungan dari pihak eksternal. Manajer PT Indofood mungkin kurang mendapatkan dukungan dari pihak eksternal seperti vendor atau konsultan yang dibutuhkan untuk mengelola perubahan yang ditimbulkan oleh teknologi. 5. Kurangnya pengalaman dalam mengelola teknologi. Manajer PT Indofood mungkin kurang memiliki pengalaman yang dalam mengelola teknologi yang dibutuhkan oleh mengelola perubahan yang ditimbulkan oleh teknologi. Yang keempat, bagaimana Indofood menghadapi persaingan? Strategi menghadapi persaingan. Indofood akan menerapkan strategi mastering the present, preempting the future. Strategi ini antara lain fokus kepada organ growth, memanfaatkan selain itu menjalankan program cost efficiency and marketing. Strategi bersaing Indofood. Strategi bisnis pada umumnya dirancang untuk meletakkan bisnis pada suatu posisi yang diinginkan dalam suatu industri. Grup CBC terdiri dari yaitu yang pertama mie instan. Definisi mie instan memproduksi memasarkan berbagai produk seperti instan noodles, instan sup, mie telur dan bihun instan. Dan selanjutnya dairy. Divisi dairy memproduksi dan memasarkan susu kental, manis dan creamer, susu racik temperatur, susu steril dan botol susu pasteurisasi. Yang selanjutnya makanan ringan. Divisi makanan ringan memproduksi dan memasarkan berbagai produk biskuit serta makanan ringan modern dan tradisional terbuat dari ketan, singkong, tempe dan ubi. Yang kelima, implementasi dan integrasi. Implementasi dilakukan dengan mempertimbangkan skala operasi dan kebutuhan spesifik perusahaan. Beberapa langkah utama dalam proses implementasi termasuk pemilihan sistem. Indofood memiliki sistem yang paling sesuai dengan kebutuhan operasionalnya yang mampu mendukung skala perusahaan dan kompleksitas proses bisnisnya. Yang kedua, analisis dan perencanaan. Melakukan analisis mendalam terhadap proses bisnis yang ada dan merencanakan bagaimana sistem akan diintegrasi. Yang selanjutnya,
kustomisasi dan konfigurasi, menyesuaikan dan konfigurasikan sistem sesuai dengan kebutuhan basic Indofood. Yang keempat, pelatihan dan pengembangan, memberikan pelatihan yang komprehensif pada penggunaan yang memastikan bahwa semua karyawan dapat menggunakan dengan efektif. Yang selanjutnya, tujuan tahunan implementasi strategi perusahaan. Indofood ditopang atau dilandasi oleh 3 tujuan strategi perusahaan, yaitu menciptakan dan memproduksi produk makanan mie instan. Yang kedua, selalu mengupayakan harga yang bersaing atau harga yang kompetitif dengan cara melakukan penanganan biaya. Yang ketiga, melakukan upaya agar kesetiaan dari para pelanggan dan distributor tetap terjaga oleh PT Indofood, khususnya produk makanan mie instan. Yang selanjutnya, kesimpulan. PT Indofood berhasil mendapatkan keunggulan kompetitif dari proses aktivitas nilai utama dengan cara mengeksekusi perusahaan yang bergerak di bidang yang sesuai dengan kegiatan produksi utama Indofood, baik dari hulu hingga hilir. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Sekian dari presentasi saya. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.